Masalah ijazah Pak Jokowi sudah sangat bahaya. Tokoh-tokoh sudah bersuara. Ini yang ditunggu adalah Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo cara menyelesaikan masalah ijazah Pak Jokowi? Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas sampai tuntas bagaimana cara Prabowo menuntaskan masalah ijazah Pak Jokowi yang sudah banyak mengorbankan tokoh-tokoh politik, ya kan? Jadi teman-teman, kalian simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk berdiskusi, mendengar kata-kata dari tokoh-tokoh politik Indonesia. Ada Mahfud MD, Pak Jimmy yang kemarin dilantik menjadi tim reformasi kepolisian. Mereka bersuara. Saya sangat suka salah satu statement Pak Jimli As-Siddiq, yaitu ini dihapuskan saja masalah ijazah Jokowi, ya kan? Tapi hari ini Refli Harun, Pak Sunarko dan lain-lain sudah menantang. Artinya ini bahaya jika kepolisian menetapkan tersangka sementara tidak dibuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Bahkan mereka, Refli Harun mengatakan 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi bagaimana ini kita menanggapi, teman-teman? Rakyat menunggu Pak Prabowo. Bagaimana cara Pak Prabowo menangani masalah ijazah Pak Jokowi? Di satu sisi, Pak Jokowi itu adalah teman dekat Pak Prabowo. Artinya, kalau dulu bermusuhan, sekarang mereka berteman karena ada kepentingan. Jadi teman-teman, tokoh-tokoh politik seperti Refli Harun, Sunarko dan lain-lain, ini juga punya pengaruh besar terhadap perpolitikan Indonesia. Tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka tokoh-tokoh yang sangat mengerti hukum. Bahkan jika mereka bersuara, maka rakyat akan lebih percaya kepada sekelas Refli Harun, Pak Sunarko daripada Pak Kepolisian atau Kapolri yang sudah tidak dipercaya lagi. Artinya rakyat Indonesia menunggu Pak Prabowo. Bagaimana sih tanggapan Pak Prabowo? Tidak boleh diam dong. Jadi kalau menurut saya, Pak Prabowo harus menghilangkan masalah ijazah palsu. Nah, walaupun sudah jadi tersangka, dihapuskan masalah tersangka itu. Kenapa? Masalah polemik ini kalau dibiarkan maka berbahaya besar bagi bangsa Indonesia. Perpecahan bangsa Indonesia. Ya, kenapa? Dan bahkan Prabowo bisa lengser jika tidak mengenangani masalah ijazah palsu. Ya, Pak Prabowo seperti memakan buah si malakama. Membela Pak Jokowi, menutup semua dugaan tentang ijazah palsu, maka rakyat tidak akan percaya kepada beliau lagi jika beliau mencalonkan diri di 2029 nanti. Dianggap dia bonekanya Pak Jokowi. Karena kemarin kita lihat Pak Prabowo sudah mengambil tanggung jawab masalah kereta cepat WOS, ya kan? Itu masalah Pak Jokowi. Dan jika masalah ijazah palsu tidak bijaksana diambil oleh Pak Prabowo, maka beliau akan terpental di 2029. Kenapa? Nah, ini Pak Prabowo harus hati-hati. Makanya beliau diam dalam masalah ijazah Jokowi. Nah, kalau seandainya Pak Prabowo menyuruh pihak kepolisian tutup masalah kasus ijazah, nggak ada lagi tersangka, tapi rakyat masih penasaran, ya kan? Ini ijazahnya berarti palsu, karena tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau misalnya disuruh bongkar asli atau palsu, buktikan, maka kalau ketahuan bahwa ijazahnya palsu Pak Jokowi, ya kan, berbahaya bagi Pak Jokowi, artinya berbahaya juga bagi posisi Prabowo. Kenapa posisi Pak Jokowi dan Prabowo saling berkaitan? Ingat teman-teman, kalian pasti ingat ketika
kemarin kemenangan Pak Prabowo masih disangsikan, kemenangan di pihak Anies disangsikan seperti dulu kemenangannya Pak Jokowi atas Prabowo. Nah, disinilah kuncinya teman-teman. Pak Prabowo seperti memakan buah si malakama. Dimakan salah, gak dimakan juga salah. Ya kan, rakyat menunggu apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau menurut saya setuju dengan narasi yang dikeluarkan oleh Pak Jim Lee. Dia tokoh hebat, Pak Jim Lee Asidik ya, yang jadi ketua Komite Reformasi Kepolisian. Nah, tutup aja masalah kasus ini. Nggak ada tersangka lagi, ya kan? Nggak ada pencemaran nama baik lagi. Nggak ada ijazah palsu atau asli lagi. Jadi selesai di situ. Artinya rakyat mau bertanya apapun tentang mau menuduh, silakan. Tak ada lagi tersangka, tak ada lagi pencemaran nama baik. Dianggap dihilangkan masalah ijazah palsunya. Itu lebih cocok buat posisi Pak Prabowo. Tapi apakah rakyat akan setuju? Karena mereka pasti bertanya. Tapi kalau menurut saya alasan yang tepat karena ini tidak ada manfaat. Artinya untuk untuk kemajuan negara nggak ada manfaat. Asli atau palsu ijazah Jokowi, karena Jokowi sudah duduk sebagai presiden. Kalau masalah minta kerugian karena dia sebagai pembohong, Jokowi pembohong lah misalnya karena ijazahnya Jokowi, maka di sini kita lihat semua harus diperiksa dari KPU yang lama ceroboh, ya kan? Kenapa membiarkan ijazah palsu lewat? Ini semuanya bahaya ini. Jadi saya lihat di sini Pak Prabowo harus menutup masalah ijazah Jokowi palsu atau asli. Artinya hentikan masalah tersangka, selesai masalah. Tak ada lagi pencemaran nama baik. Masalah rakyat mau mengatakan ijazah asli atau palsu Pak Jokowi itu terserah. Yang penting kasusnya tidak boleh ditangani lagi. Apakah ini bisa terjadi? Bisa dong. Namanya juga hukum manusia. Hukum manusia itu dibuat untuk dilanggar. Kan ini barah nih. Untuk dilanggar. Ketika yang melanggar itu lebih pintar, maka hukum itu akan berubah. Jadi teman-teman, di sini cobalah tenang berpikir bahwa jika pun ada masalah dengan ijazah Pak Jokowi, maka itu tidak membuat Indonesia ini maju atau mundur. Karena sudah terjadi. Jika menginginkan Pak Jokowi misalnya harus mengganti kerugian karena dia berbohong, cara lain boleh ditempuh. Artinya korupsi kalau misalnya Pak Jokowi ada korupsi dengan cara lain, sehingga tak memakan korban. Kalau ini banyak sekali memakan korban karena ini adalah antara kekuasaan dan kebenaran. Dipahami ya? Ini antara kekuasaan dan kebenaran. Artinya kekuasaan bisa menutup kebenaran. Jadi teman-teman kalian harus hati-hati. Karena sudah banyak korban. Jadi solusi untuk Pak Prabowo, tutup masalah ijazah Jokowi. Selesai di sini. Apa kalian setuju teman-teman? Setuju atau tidak? Kita lihat ke depan. Apakah Pak Prabowo akan menutup masalah ijazah Jokowi? Jadi teman-teman, kalian ikuti, kalian subscribe video ini. Nanti kita bahas ke depan masalah-masalah lain. Supaya tidak ketinggalan berita. Jadi tak ada di sini kebenaran kalau dalam politik. Semuanya punya kepentingan. Ingat itu, tak ada kebenaran dalam politik kecuali kepentingan. Tak ada hukum yang harus dipatuhi kecuali hukumnya Tuhan. Jadi kalau hukum manusia silakan melanggar. Kalau Anda melanggar tidak tangkap berarti Anda lebih pintar daripada pembuat hukum. Kalau Anda kena tangkap berarti Anda belum pintar melanggar hukum. Kan begitu dia. Ya, jangan marah ke saya. Ini fakta teman-teman. Tengok itu Pak Jokowi melanggar konstitusi, dilanggar. Anaknya yang umur berapa, tapi dia tidak apa-apa, ya kan? Bahkan undang-undang yang diubah. Berarti Pak Jokowi lebih hebat, akui dong. Ya kan? Aman kalau kita mengakui kepintaran Pak Jokowi, walaupun ijazahnya dianggap palsu, ya kan? Saya lebih suka dengan Pak Refdi. 99% ijazahnya Pak Jokowi saya anggap palsu. Tinggal pembenaran saja. 1% lagi kemungkinan Pak Jokowi benar ijazahnya asli. Kan begitu dia. Jadi teman-teman, saya akhiri dulu di sini. Saya ucapkan
Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.